Nah, oke, salam olahraga buat para pencinta timnas Indonesia. Kembali lagi tentunya di sini bersama Bang Bahri yang akan mengulas eh, perkembangan timnas Indonesia saat ini sebelum nantinya akan berjumpa Jepang di laga ketiga Piala Asia 2024 di Doha, Qatar. Nah, kita akan membicarakan peluang timnas Indonesia yang saat ini masih berada di peringkat kedua, ya, peringkat tiga terbaik tentunya. Ini mempunyai kesempatan untuk bisa lolos ke babak 16 besar. Nah, tentunya pelatih Sinteyong harus mengantisipasi permainan dari timnas Jepang. Di sini kita akan mereview ya formasi yang akan digunakan pelatih Sinteyong ketika menggunakan atau ketika melawan Jepang. Nah, di sini saya akan memprediksi pelatih Sinteyong ini akan menggunakan kembali formasi 3-5-3-4-3 maksud saya, seperti yang dilakukan ketika berhadapan dengan Vietnam. Nah, kita akan mulai bahas dari lini belakang atau penjaga gawang ya. Ini kemungkinan besar akan masih ditempati oleh Hernando Ari karena penampilan Hernando Ari ketika melawan Vietnam ini sangat luar biasa sekali. Banyak penyelamatan atau clean sheet yang digunakan atau yang ia dapatkan ketika melawan Vietnam. Ini banyak sekali penyelamatan yang dilakukan oleh Hernando Ari, ya. Banyak kesempatan dari timnas Vietnam untuk mencetak gol, tetapi kesigapan dari Hernando Ari ini yang membuat timnas Indonesia aman dari jaringan gol dari pemain-pemain Vietnam. Kemudian kita akan berbicara di lini belakang, ya. Kemungkinan pelatih Sinteyong masih menggunakan formasi 3 back sejajar yang akan diisi oleh Justin Hubner, ya. Pemain ini mempunyai ketenangan dalam sisi permainan timnas Indonesia khususnya di lini belakang, ya. Umpan-umpannya pun ketika dilambungkan ke depan ini sangat akurat sekali, ya. Dia membawa ketenangan di lini belakang timnas Indonesia. Kemudian ada Jordi Amat, walaupun sebelumnya ketika melawan Vietnam ini Jordi Amat mengalami cedera patah tulang, tetapi dia sudah dilakukan medis bersama dokter dari official timnas Indonesia. Dalam 1 hari 2 hari ke depan ini masih terus dilakukan medis. Apakah nantinya dia akan bisa bermain? Tapi menurut saya Jordi Amat masih mempunyai kesempatan untuk bermain walaupun dia sedang mengalami cedera patah tulang, namun kemungkinan akan menggunakan pelindung ya atau seperti semacam topeng seperti itu untuk melindungi hidung dari Jordi Amat ya. Apabila nantinya Jordi Amat pun tidak bisa tampil untuk membela timnas Indonesia, kemungkinan yang akan menjadi pilihan ini adalah Rizky Ridho. Rizky Ridho yang akan menjadi pilihan untuk menemani Justin Hubner. Kemudian satu lagi back belakang yang akan digunakan adalah Elkan Bagot. Nah, pemain ini di pertandingan melawan Vietnam tidak diturunkan oleh pelatih Sinteyong karena mengalami kebugaran ya. Kebugarannya kurang begitu baik sehingga pelatih Sinteyong untuk memilih menyimpan Elkan Bagot dan memainkan 3 lini belakang waktu ini ketika melawan Vietnam. Ada Justin Hubner, Jordi Amat dan juga Sunny Ross. Tapi kemungkinan nanti Sunny Ross jika Jordi Amat ini bisa bermain, kemungkinan Sunny Ross ini akan menempati posisi bek kanan. Kemudian di bek kiri ini kemungkinan besar masih dipercayakan kepada Pratama Arhan, yang kita tahu permainan Pratama Arhan dari melawan Irak kemudian melawan Vietnam ini sangat meningkat penampilannya, konsisten. Selain bertahannya bagus, Arhan ini juga saat melakukan penyerangan juga sangat bagus sekali ya, memberikan umpan-umpan crossing kepada lini depan timnas Indonesia. Jadi kemungkinan besar Pratama Arhan masih tetap akan digunakan. Nah, untuk Sunwolves ini akan bermain dicoba di bek kanan ya, menggantikan Asnawi Mangkualam.
Walaupun Asnawi Mangko Alam berhasil mencetak 1 gol ke gawang Vietnam, ini dari segi fisik kebugaran kita lihat di 2 pertandingan ketika melawan Irak dan juga Vietnam ini selalu diganti di babak kedua, ya. Asnawi ini selalu diganti. Kemungkinan besar kita akan melihat Sunny Ross akan bermain di sisi kanan. Kalau kita lihat pemain ini mempunyai ketenangan, ya. Jadi lini belakang mempunyai kekuatan yang sangat bagus jika Sunny Ross ini dimainkan. Kemudian selain mempunyai ketenangan, dia mampu mengintercept pergerakan lawan maupun memotong bola dari lawan sisi kanan dari pemain timnas Indonesia. Nah, selain bertahan juga Sunny Ross ini bagus dalam menyerang. Ini sering dilakukan ketika bermain bersama klubnya, ya. Kevin Mitchell ini membuat peluang Sunny Ross ini bermain di sisi kanan begitu besar. Kemudian kita akan berbicara 2 pemain tengah, ya, timnas Indonesia yang nantinya juga akan siap dimainkan. Ini ada 2 gelandang muda tentunya, ya, berada di bawah usia 2-3 tahun. Ini adalah Marcelino Ferdinand dan juga Ivan Janner. Kedua gelandang ini sudah terbukti, ya, bisa memberikan umpan-umpan ke depan, memberikan ketenangan bermain di lini tengah ketika melawan Vietnam. Ini yang kita harapkan. 2 pemain ini menjadi kunci timnas Indonesia, ya, di lini tengah. Kita berbicara ke 3 lini depan, ya, kemungkinan di sektor wing kanan ini akan masih ditempati oleh Yaakob Sayuri. Kita lihat permainan Yaakob Sayuri masih konsisten ketika melawan Irak dan juga Vietnam. Permainannya yang bagus, ya, berani membawa bola, kerjasamanya bagus. Beberapa peluang pun ia bisa ciptakan ketika melawan Irak dan juga Vietnam. Ini kemungkinan besar masih tetap dipertahankan oleh pelatih Sinteyong. Kemudian kita berbicara di wing kiri, ya, yang kemarin ditempati oleh Egy Maulana Fikri ketika melawan Vietnam. Ini kemungkinan besar akan diistirahatkan. Kalau kita lihat permainan Egy ketika dimainkan melawan Vietnam ini, saya rasa kurang maksimal. Ini akan diberikan kesempatan untuk pemain keturunan kita yang lain, yakni Saini Patinama, yang kemungkinan besar akan diberikan kesempatan berada di wing kiri, ya, untuk menemani Yaakob Sayuri di kanan, Saini Patinama berada di kiri. Karena kita lihat Saini Patinama ini ketika melakukan penyerangan dia sangat bagus sekali. Contohnya saja ketika kualifikasi Piala Dunia ketika melawan Irak. 1 gol berhasil ia lesahkan. Itu adalah berkat umpan terobosan. Dan keberaniannya pun terhadap pemain lawan, ia berani melewati. Ini kita harapkan Saini Patinama ini diberikan kesempatan untuk turun melawan Jepang. Nah, berbicara ke ujung tombak, ini masih tetap rasanya akan diberikan kepada Rafael Sturridge. Kita lihat permainannya, ada peningkatan dari melawan Irak, kemudian melawan Vietnam ini ada peningkatan. Beberapa peluang yang didapatkan oleh Rafael Sturridge ini sangat bagus sekali, namun penyelesaian akhirnya masih belum bisa dimaksimalkan. Andaipun Rafael Sturridge tidak dimainkan, harapan saya adalah Ramadhan Sananta diberikan kesempatan untuk bermain di ujung tombak. Karena pemain ini mempunyai jiwa mencetak gol yang begitu tinggi, ya. Selain kuat dalam penguasaan bola, ia juga memiliki kecepatan. Ramadhan Sananta ini juga mempunyai headingan karena postur tubuhnya yang tinggi, ya. Jika Rafael Sturridge tidak dimainkan, kemungkinan Ramadhan Sananta diberikan kesempatan. Nah, karena Indonesia butuh kemenangan dan juga butuh hasil seri untuk bisa memastikan diri lolos ke babak 16 besar tanpa menunggu hasil pertandingan tim lain, ya. Jadi kesempatan ini masih terbuka. Walaupun nantinya Indonesia tidak bisa menang, tidak bisa imbang, hanya kalah dari Jepang, kita harapkan Indonesia tidak dibantai, ya, minimal 1-2 gol yang ke gawang Indonesia. Ini masih menjadi hitung-hitungan nantinya di peringkat 3 terbaik. Karena Indonesia juga
ingin menang supaya bisa mendapatkan lawan yang lebih mudah ketika menjadi runner up. Nah, sesuai informasi yang kita dapatkan bahwa ketika nanti Indonesia bisa mengalahkan Jepang, otomatis Indonesia berada di peringkat kedua atau runner up. Dan yang akan menjadi lawan timnas Indonesia adalah juara grup E. Yang saat ini kita tahu Korea Selatan dan Jordania masih berada di puncak klasemen, ya peringkat 1 dan 2 dengan koleksi 4 poin. Ya, karena kedua tim ini bermain imbang 2-2. Kemudian jika nantinya Indonesia bermain imbang ya, melawan Jepang, Indonesia tentunya akan berada di peringkat 3 terbaik. Nah, lawannya adalah juara grup A ataupun juara grup B. Dimana kita tahu juara grup A ini kemungkinan besar ini akan menjadi milik Qatar. Karena peluang Qatar ini menjadi juara grup begitu besar. Ya, selain bermain di pendukungnya sendiri sebagai tuan rumah, ini Qatar mendapatkan semangat dari ribuan supporternya. Nah, di grup B ini ada Uzbekistan dan juga Australia yang masih berkesempatan untuk menjadi juara grup. Ini adalah dua tim besar tentunya, Uzbekistan dan Australia. Namun begitu, yang penting timnas kita lolos dulu, ya, bisa lolos dulu ke 16 besar. Masalah lawan baik itu berat maupun tidak, itu tidak apa-apa, nanti dipikirkan ke belakang. Ya, yang penting Indonesia lolos dulu, menciptakan sejarah baru tentunya untuk persepak bolaan Indonesia. Ya, tentunya jika Indonesia lolos, pasti pelatih Sinteyong sudah memikirkan taktik apa, skema apa, atau pola apa yang akan digunakan dengan menghadapi tim-tim yang nantinya ketemu di 16 besar. Nah, tetap dukung timnas Indonesia berlaga di ajang Piala Asia. Jangan lupa saksikan Indonesia versus Jepang di tanggal 24 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Kita dukung timnas Indonesia, semoga bisa menciptakan sejarah baru. Bersama saya Bang Bahri, kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Dan salam olahraga.